Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial berjudul White Collars season pertama, episode 12. Scene dibuka oleh Mozzie yang sedang memberitahu Neil jika ia telah mencari kotak musik itu kemana-mana dan tak menemukan apapun informasi mengenai kotak musik itu. Neil lantas memberitahu Mozzie jika ia harus tetap mencari kotak musik yang ia inginkan. Neil juga menyadari bahwa dalam salah satu suratnya telah terdapat surat anonim. Di sana Neil langsung menyadari bahwa dalam surat itu terdapat sebuah misteri yang dapat ia kenali dengan menggerakkan bidak caturnya. Setelah menggerakkan bidak caturnya, Neil langsung tersadar bahwa yang mengirim surat anonim itu adalah Killer Matthew. Ia dapat menyadari hal itu karena pergerakan bidak catur adalah game terakhir mereka. Dengan segera, Neil langsung meneliti misteri itu di kantor. Di sana juga terdapat Peter yang baru saja tiba dan Peter langsung mempertanyakan apa yang sedang Neil kerjakan. Neil menjawab, ia tertarik dengan kasus seorang pencuri museum di Amerika. Neil juga memberitahu jika kasus itu telah ditangani dengan ditangkapnya seorang pria bernama Manuel Campos. Tetapi Manuel Campos berhasil keluar hari ini dengan dibayarnya jaminan atas dirinya. Lantas Peter menyarankan mereka untuk berbicara dengan Manuel. Di dalam perjalanan mereka menuju Manuel, Peter meyakini ia tak percaya jika Manuel lah dalang di balik pencurian. Ia juga bertanya siapa otak dari pencarian itu kepada Neil. Menanggapi hal itu, Neil menjelaskan bahwa ia memiliki teori yang cukup masuk akal. Ketika mereka hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah mobil melaju dengan kencang menabrak Manuel Campos yang hendak menyeberang jalan juga. Dan saat mereka melihat Campos yang tertabrak, membuat istrinya langsung menangis histeris. Lalu scene bergerak pada Peter yang menjelaskan bahwa Manuel Campos telah dinyatakan meninggal di rumah sakit. Serta kepolisian pun telah kehilangan petunjuk tentang siapa yang telah menabrak Manuel hingga tewas. Lalu Neil pun menjelaskan dalang dari semua ini. Orang itu adalah Killer Matthew yang merupakan versi dari kerah biru Neil. Peter menjelaskan bahwa Keller merupakan orang yang sedang diawasi dan selalu lolos dari penangkapan. Neil juga menjawab pengetahuannya mengenai Matthew. Ia meyakini mungkin Matthew lah yang telah menjamin Campos bebas hari ini agar ia bisa menyingkirkannya. Dan Neil langsung menyebutkan bahwa ia telah membuat sebuah taruhan dengan Matthew, yaitu dengan memalsukan sebuah botol yang pernah dimiliki oleh Ben Franklin. Mendengar hal itu, Peter menyebutkan bahwa alasan Manuel tewas adalah karena sebuah taruhan di antara Neil dengan Matthew. Dan Peter juga menjelaskan bahwa ia tak peduli dengan persaingan di antara Neil dengan Matthew. Karena apabila Matthew telah membunuh seseorang, maka Peter sangat ingin untuk menangkapnya. Di sana Neil langsung memutuskan untuk mencari informasi lebih mengenai botol anggur tersebut. Peter juga melakukan hal yang serupa dengan mendatangkan Tuan Roland yang akan mengadakan acara pelelangan wine. Di sana Peter bertanya apakah Tuan Roland tahu sesuatu mengenai botol Franklin. Tuan Roland awalnya enggan untuk menjawab dan memberitahu Peter mengenai informasi itu. Namun ketika Peter menegaskan jika ia akan menggeledah acara lelangnya, maka Tuan Roland dengan terpaksa memberitahu Peter jika seseorang agen telah memasukkan botol Franklin itu ke dalam acara pelelangan. Dan orang itu bernama Grace Quinn. Setelah mendapatkan informasi, Peter langsung memberitahukan hal itu kepada Neil, yaitu broker yang bernama Grace Quinn sedang menjalankan bisnis anggur kelas atas. Neil menjelaskan bahwa ia akan berbicara dengan Grace untuk mewakilkan seorang pembeli yang tertarik dengan botol itu. Setelah bertemu dengan Grace Quinn, Neil mencoba untuk melihat koleksi spesial yang dimiliki Grace. Di sana ia tersadar bahwa keamanan di tempat tersebut cukup lumayan ketat, serta ia juga mendapatkan sebuah kode yang diberikan oleh Matthew. Dengan kode yang diberikan olehnya, Neil dengan segera menelpon Peter untuk memberitahu bahwa ia tak mendapatkan informasi mengenai keberadaan Matthew. Peter juga memberikan informasi jika dirinya telah berbicara dengan Interpol dan mendapatkan informasi bahwa Matthew saat ini telah menjadi target utama dari Interpol. Lalu Peter memberitahu bahwa pencurian yang Matthew lakukan di Stockholm telah didukung oleh uang mafia Rusia. Serta Peter juga menduga bahwa orang Rusia yang telah meminjamkan uangnya kepada Matthew sangatlah marah menunggu uangnya untuk dikembalikan. Neil menduga mungkin Matthew akan mengambil langkah untuk melunasi utang kepada orang Rusia itu menggunakan uang pelelangan dari botol wine tersebut. Dan Peter langsung meminta kepada Neil untuk datang ke kantor esok pagi. Di sana Neil menghampiri seseorang yang tak lain adalah Matthew Keller yang telah menunggunya. Neil memberitahu bahwa Manuel yang telah mencuri untuk Matthew telah meninggal hari ini. Dan Neil menjelaskan jika istri Manuel sangatlah bersedih atas kematian suaminya.
Mendengar hal tersebut membuat Matthew menegaskan bahwa Neil saat ini masih takut menggunakan cara kotor untuk menggapai tujuannya, termasuk mendapatkan Kate. Matthew juga menjelaskan bahwa selama ini Neil telah melewatkan beberapa hari Valentine bersama Kate. Sebab selama Neil melewatkan masa itu, Matthew lah yang selalu bersama dengannya. Dan ketika mendengar hal tersebut, membuat Neil sangat marah dan ingin segera menghampirinya. Tetapi sayang sekali Neil tak bisa mendekati Matthew sebab pengaman di kakinya telah berbunyi. Lantas Neil langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya Matthew inginkan darinya. Matthew mengatakan bahwa ia ingin bermain-main. Neil menyadari bahwa tujuan dari Matthew yang sebenarnya adalah untuk mengetahui siapa yang terbaik dalam menduplikat botol Franklin tersebut. Sayangnya Neil menjelaskan jika barang milik Matthew telah berada di pelelangan. Tetapi tak ingin permainan itu usai, membuat Matthew dengan sengaja memberikan sebuah botol kepada Neil untuk memulai permainan itu dengan memberinya waktu selama 10 hari saja. Keesokan harinya, Neil menjelaskan kepada Mozzie bahwa botol itu adalah sebuah tantangan yang diberikan oleh Matthew agar dapat berduel untuk menentukan botol siapa yang asli. Mozzie menyadari jika semua ini bukanlah sebuah tantangan, melainkan semua ini mengenai Kate. Langsung Neil menjelaskan bahwa Matthew telah membunuh seseorang sehingga ia bertekad untuk memenjarakannya. Dan saat mendengar hal tersebut, membuat Mozzie berniat membantu Neil dengan mengumpulkan gabus, segel, dan melabeli botol tersebut. Di dalam kantor FBI, Peter sangat marah karena Neil yang secara diam-diam bertemu dengan Matthew. Neil mencoba menjelaskan bahwa mereka tak mempunyai alasan untuk menangkap Matthew karena Matthew sangat bekerja dengan bersih. Peter juga menjelaskan acara pelelangan itu telah menerima botol Franklin dalam pelelangan. Ia juga menduga bahwa botol tersebut adalah satu-satunya bukti untuk membuktikan pembunuhan yang dilakukan Manuel. Daniel meyakinkan Peter jika mereka mempunyai satu peluang untuk memenjarakan Matthew dengan cara membuktikan bahwa botol yang Matthew miliki adalah botol palsu. Namun Peter memberitahu bahwa mereka akan tetap melelang botol tersebut. Neil langsung menjelaskan bahwa mereka hanya perlu membuat botol Franklin mereka sendiri untuk menunjukkan bahwa botol Franklin yang Matthew miliki adalah palsu. Karena Neil yakin apabila ia bisa mengirimkan botol yang mirip dengan botol palsu milik Matthew, maka pihak pelelangan akan melakukan perbandingan uji keaslian. Neil juga menyebutkan bahwa kedua botol itu akan lulus tes keaslian dan demi menguji tes keaslian yang terakhir, pihak pelelang harus melakukan tes cesium untuk mencari tahu mana yang asli dan bukan. Namun beruntungnya pihak lelang tak akan melakukan hal itu sebab biaya tes yang cukup mahal. FYI guys, tes cesium itu adalah cara untuk menentukan usia dari wine tersebut tanpa membuka tutup botolnya sama sekali, sehingga rasa dan keasliannya masih tetap terjaga. Back to the topic, Neil menjelaskan bahwa ia tak bisa menghadapi tes cesium itu, tetapi ia bisa memaksa pihak lelang untuk membuktikan bahwa botol milik Matthew palsu, sehingga mereka bisa menangkap Matthew atas tuduhan pemalsuan barang. Pada malam harinya, ketika Neil tiba di rumah, ia melihat jika Mozzie telah sedang tekun membuat botol yang ia dapatkan seperti sedemikian rupa aslinya. Di sana ia memiliki sebuah kendala dalam membuat botol itu seperti asli, karena botol itu memerlukan lilin lebah dengan spesifikasi khusus. Mendengar hal itu membuat Neil menyadari bahwa tempat milik Grace Queen memiliki lilin yang dibutuhkan oleh Mozzie. Serta ia juga memberitahu tentang keamanan di tempat Grace yang memiliki sistem pergantian kode selalu, yaitu pemindai biometrik. Lalu Neil terpikirkan sebuah ide agar ia bisa masuk ke dalam ruangannya, yaitu dengan cara mengajak Peter untuk menjadi kliennya. Lantas dengan segera Neil menghampiri rumah dari Peter untuk mengajaknya dalam misi tersebut. Tetapi sayangnya Peter menolak karena hal itu merupakan perbuatan ilegal. Neil mencoba meyakinkan Peter bahwa ia harus melakukan hal itu untuk menangkap seorang pembunuh. Pada keesokan harinya, Neil serta Peter menghampiri tempat dari Grace. Di sana Peter mendapatkan tour guide dari Grace yang mengajukannya sebotol wine. Peter juga memberikan pendapatnya atas wine yang diberikan oleh Grace serta meminta kepadanya untuk menunjukkan koleksi pribadi yang dimiliki oleh Grace. Setelah memasuki ruangan, Peter memberikan selotip agar ruangan itu takkan terkunci kembali. Dan setelah Peter menyudahi kunjungan ke ruangannya, Neil dengan segera menghampiri ruangan tersebut untuk mencuri lilin lebah. Ketika Peter sedang mengawasi, ia tersadar bahwa Grace ternyata sedang menuju ke bawah dengan klien yang lain, sehingga Peter memutuskan untuk menghampiri Grace dan kliennya itu. Di sana Peter menyadari bahwa klien dari Grace ternyata adalah Matthew Killer. Melihat keadaan itu membuat Matthew langsung meminta kepada Grace untuk pergi terlebih dahulu. Matthew juga menjelaskan bahwa ia melihat Peter beserta Neil di acara pelelangan. Dan ia bertanya, di mana keberadaan Neil sekarang? Peter menjawab, ia bukanlah penjaga dari Neil sehingga ia tak tahu lokasi keberadaan darinya.
Dan mendengar tanggapan dari Peter membuat Matthew bertanya-tanya apa yang akan terjadi apabila ia meminta kepada para penjaga untuk memeriksa ruangan. Matthew juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada karir petugas hukum yang membantu temannya untuk mencuri di properti pribadi. Beruntungnya, Neil tak lama kemudian keluar dari ruangan itu untuk menyapa Matthew. Dan setelah mendapat sapaan hangat darinya, Matthew dengan segera pergi meninggalkan mereka. Setelah kepergian Matthew, Peter menjelaskan bahwa selama 5 menit ia bersama Matthew, dirinya sangat ingin sekali untuk segera meringkusnya. Keesokan harinya, Peter dihampiri oleh Hughes yang memberitahu bahwa mereka tak bisa memasukkan botol mereka ke dalam acara lelang itu. Ia juga meminta kepada Peter untuk segera menyudahi kelakuan anehnya dan segera menangkap orang itu. Ketika Neil sedang melihat hasil botol yang Mosey buat, mereka kedatangan tamu yang tak diduga, yaitu Peter yang memberitahunya bahwa acara pelelangan telah menolak botol dari mereka. Mosey menjelaskan bahwa tim Peter takkan mampu untuk meringkus Matthew sendirian. Lantas Peter menjelaskan, Neil dan Mosey harus melanjutkan rencana mereka agar mereka dapat menangkap Matthew. Peter juga memberitahu bahwa ia akan menghubungi Jones untuk mencari tahu cara agar Neil dapat memasuki ke acara pelelangan tersebut. Keesokan harinya, Jones menghampiri Peter untuk memberitahu bahwa ia tak bisa memasukkan botol itu ke dalam acara lelang. Dan ketika acara lelang dimulai, Peter beserta Neil menghampiri acara lelang itu untuk bertemu langsung dengan Tuan Roland agar mereka dapat memasukkan botol ke dalam acara lelang. Beruntungnya, di sana Grace menjelaskan jika kliennya menyetujui untuk adu keaslian dengan botol yang dimiliki oleh Neil. Mendengar berita itu, Peter langsung meminta alamat IP dari Tuan Roland agar semua orang dapat menyaksikan lewat internet tentang siapakah botol yang asli. Di sana Peter langsung menelepon agen Laura untuk bertanya alamat IP mana saja yang sedang menyaksikan siaran itu. Dan agen Laura menjelaskan bahwa terdapat 3 lokasi yang menyaksikan siaran itu, yaitu di Crowley, Peninsula, dan tempat parkir umum. Lantas Peter langsung meminta kepada Laura untuk mengirimkan orang-orang ke tempat parkir itu, karena sebentar lagi ia akan segera menghampirinya. Tak lama kemudian, Neil menghampiri Peter untuk memberitahunya bahwa hasil keaslian botol itu telah keluar. Di sana mereka mendapati bahwa botol milik Matthew lah yang memiliki keaslian yang mutlak dan botol milik Neil adalah botol yang palsu. Di sana mereka tersadar bahwa selama ini Matthew juga telah memiliki botol yang asli sehingga ia dapat memenangkan adu tes keaslian. Neil yakin Matthew melakukan hal itu agar botol miliknya mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Neil tersadar bahwa Matthew memanfaatkan dirinya agar harga botol itu naik dan dapat membuat Matthew bisa melunasi hutangnya ke orang Rusia. Lalu Neil menyarankan Peter untuk menangkapnya sekarang dengan tuduhan masuk tanpa izin. Lantas dengan segera Neil menelepon Mosey untuk memintanya datang ke acara pelelangan itu. Neil juga menjelaskan bahwa ia membutuhkan Mosey secepat mungkin ke acara pelelangannya. Dan ketika Peter tiba di tempat parkir, ia mencoba mengerahkan anak buahnya untuk segera menyergap seluruh bagian dari tempat parkir itu. Dan hasilnya, ia menemukan sebuah mobil tanpa pengemudi yang sedang menonton siaran tersebut. Kembali ke acara pelelangan, Neil mendapatkan kabar dari Peter bahwa Matthew telah pergi dari lokasi itu tanpa membawa peralatannya. Dan Neil menyadari bahwa Matthew tak menonton siaran itu hingga usai. Lantas Neil langsung meminta kepada Mosey untuk mengajukan tangannya agar Mosey dapat memenangkan acara pelelangan itu dengan harga $1 juta. Tak lama kemudian, Neil meninggalkan Mosey dan segera menghampiri lokasi yang telah Peter beritahukan padanya. Di lapangan penerbangan, Neil memuji Matthew karena telah berhasil memanfaatkan dirinya untuk menaikkan harga botol itu. Matthew memberikan ucapan terima kasihnya kepada Neil karena telah mau ikut serta ke dalam permainan itu, sehingga ia bisa melunasi hutangnya pada orang Rusia. Matthew juga menjelaskan bahwa Grace telah mengabarinya bahwa botol itu telah laku dengan angka 7 digit. Di sana juga Matthew menjelaskan bahwa ia sangat ingin mengobrol dengan Neil, tetapi dirinya harus segera pergi. Sebelum Matthew pergi, FBI menghampiri mereka. Neil juga memberitahu bahwa pemenang botol itu adalah dirinya sendiri dan ia menjelaskan bahwa ia tak memiliki uang sebanyak $1 juta. Ia juga mendapat kompensasi dari penyelenggara untuk menyediakan uang itu dalam 1 minggu. Matthew menjelaskan bahwa ia tak masalah menunggu 1 minggu dan Peter juga menjelaskan bahwa ia telah mengajukan penyelidikan federal pada botol itu, yaitu penyelidikan itu bertahan selama tahunan. Mendengar hal tersebut membuat Matthew kesal dan Peter langsung mengajukan penawaran bahwa Matthew bisa ikut dengan mereka menggunakan helikopter atau dibunuh oleh orang Rusia. Mungkin Matthew bisa ikut dengan mereka untuk dimasuki ke dalam penjara. Dan saat mendengar tawaran yang diberikan oleh Peter membuat Matthew menyerahkan dirinya kepada FBI. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Neil yang dihampiri oleh Mosey yang kecewa karena tak bisa melihat Matthew tertangkap. Neil mencoba menjelaskan bahwa hal itu adalah kabar baik bagi mereka karena Matthew tak akan mengganggu mereka untuk sementara waktu.
Mozi juga menjelaskan temuannya bahwa ia berhasil mendapatkan informasi terkait kotak musik yang Neil sedang cari, yaitu kini Neil harus berbicara dengan Alex. Sayangnya, Neil menjelaskan bahwa Alex tak akan mengatakan apapun selama Neil masih bekerja untuk FBI. Dan pembahasan mengenai White Collar season pertama episode kedua pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan serial terbaru berjudul White Collar ini? Apakah menarik? Jangan lupa berikan respon kalian terkait serial ini agar kami bisa mengevaluasi setiap konten yang akan kami ciptakan. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.